Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga sedang dalam kondisi sehat, waras, selamat, yo. Apakah ada di sini yang biasa nonton saat ini sedang kurang sehat? Silakan dikatakan di situ. Nanti pas doa bersama kan kita sebutkan namanya. Bagi Anda yang memang sedang sakit saat ini. Baik. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang tumor otak. Nah, ngeri ya bahasannya ini. Ngapa jeng terinspirasi membahas ini karena dalam minggu-minggu ini beberapa pasien kok lumayan banyak yang terkena gangguan di otaknya. Ada yang cairan di otak, ada yang memang ada tumor di otak, gitu kan. Ada peradangan selaput otak. Nah, jadi rasanya kok tertarik ini Ajeng buat membahas apa saja masalah-masalah yang ada di otak kita, gitu ya. Nah, dari kondisi tersebut mudah-mudahan sharing kita pada hari ini bermanfaat ya. Namun sebelum saya mencoba menyapa orang-orang teman-teman yang sudah bergabung, saya akan mencoba bertanya, sudahkah Anda minum jamu hari ini? Nah, karena saya untuk jaga imunitas setiap pagi selalu minum wedang bunda ya. Kalau bundanya yang serbuk saya campur dengan madu, kalau enggak saya minum wedang bunda imuno. Emang apa sih bedanya? Kalau itu bunda serbuk rasanya memang ada jamunya tuh terasa bener, jadi aku pakai madu untuk menetralisir rasa tersebut, juga meningkatkan khasiatnya. Terus kalau wedang bunda ini memang sudah di saya produksi seini mungkin rasa jamunya itu sudah nggak begitu terasa, tapi khasiatnya tetap ada gitu. Dan wedang bunda imuno kabar baiknya bisa diseduh dalam hot and ice ya. Wedang bunda imuno dalam hot and ice dan bisa diminum dari anak balita sampai dengan nenek-nenek, kakek-kakek. Kayak apa sih wedangnya? Kemarin saya tanya yang udah dikirim wedang bunda imuno, coba blur jeng. Nah, kenapa nih? Saya katanya ngeblur. Koneksi sana. Koneksi sananya. Berarti kalau ngeblur katanya koneksi di sananya. Yang lain gimana? Jelaskah? Jelaskah? Baik, saya akan mencoba menyapa yang sudah bergabung, peserta setia saya, and correct, thank you. Abana Rizik bergabung. Kemudian ada Dia Ayu HLF24. Coba Mbak Dian dicek sinyalnya. Mbak Ibu Aprianti selamat bergabung. Ada Dia Ayu, enak ceng wedang bunda. Oke. Enak ya? Enak, pakai es juga bisa itu. Mantap ya? Anaknya kasih, adiknya kasih, siapa mau kasih boleh. Anak-anak kecil. Ya, sambil menunggu yang lain ikut bergabung, kita akan mencoba udah dia kirim semua kemarin. Kalau sudah dikirim, coba kirim videonya dong bahwa Anda sudah keterima itu. Ya, Galeri Sel, Jeki Saputra, terima kasih. Siapa lagi? Baik. Yang hari ini goyang-goyang ya Om. Apa kamu yang goyang-goyang itu? Oke. Hah? Ini goyang-goyang loh. HP-nya apa sinyalnya nih? Aprilian Seri 16 selamat bergabung. Oke, tidak stabil ya. Baik. Karena sudah stabil, saya akan mencoba membahas tentang tumor di otak. Kalau ada saudara, kawan, kerabat yang terkena, boleh kamu chat dia untuk ikut bergabung. Ya. Baik. Pengertian tumor di otak. Apa sih tumor di otak? Tumor di otak itu tumbuhnya
tumbuhnya sel abnormal di dalam otak, biasanya berupa benjolan. Nah, tumor otak itu jenisnya ada yang ganas dan juga ada yang jinak. Nah, ya. Apa gejalanya sih orang-orang yang terkena tumor di otak? Biasanya dia muncul berupa sakit kepala yang berat terus kepalanya itu kayak ada cairan, kayak digelebet, kayak pakai helm, tapi setiap hari biasanya gangguannya. Kemudian juga ada gangguan di sarafnya ya, mulai pelupa, mulai lambat dalam bicara gitu ya, bahkan ada yang sudah parah itu nggak bisa bicara sampai dengan kejang-kejang. Arzalani, terima kasih, selamat bergabung. Blur yo memang tuh. Kenapa? Itu koneksi masing-masing tiap daerah. Oh, ini blur ya. Kita blur. Nah, itu DWP ngeblur sama. Tunggu aja. Ya. Nah, jadi tumor di otak, saya peringatkan bagi kalian yang mengalami sakit kepala nggak ada ujungnya, sudah rajin sekali menjadi konsumen terhadap salah satu obat sakit kepala. Kalau nggak minum itu nggak bisa. Oh, iya beneran. Banyak loh. Saya udah mengkonsumsi bla 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 sudah 10 tahun. Loh, jadi ibu sudah 10 tahun yang lalu konsumsi obat sakit kepala. Iya, kalau nggak minum ini aduh saya nggak bisa begawe. Ternyata ada peradangan di selaput otak. Jangan sepelein. Kalau sakit kepala sekali-kali ya, akhir bulan misalnya, nggak masuk akal ya. Tanggal ini ya, kalian udah gajian nggak penting ya. Kalau sakit kepala mungkin pagi, siang, malam, bahkan datang setiap hari. Nah itu, walaupun tidak semua sakit kepala disebabkan seperti itu, tapi kalau sakit kepala kamu udah nggak jelas jelunturnya, tiba-tiba sakit, darah tinggi tidak, kolesterol tidak, kamu sakit terus kayak gitu. Nah hati-hati, tengkuknya juga kenceng biasanya, matanya sudah mulai berat, nah ya, bahkan ada yang sampai kejang-kejang. Ada yang kejang-kejang. Terus apa sih penyebab dari tumor otak itu? Apa penyebabnya? Menurut para ahli ada beberapa faktor yang memicu terjadinya tumor di otak. Di antaranya ya bisa karena usia, bisa karena keturunan, bisa juga karena ada radioterapi. Jadi orang-orang yang menjalani penyinaran radioterapi ya, terkena tuh ke otaknya. Nah, banyak juga yang emang setiap kegiatan sesuatu yang tinggi teknologi kadang-kadang juga ada efek sampingnya. Ya dimaksud usia apa ya? Memang kalau usia-usia udah apa kira-kira 50 ke atas itu lebih rentan. Memang. Tapi kemarin saya punya pasien juga udah operasi kan di rumah sakit Siloam, tumor otak, masih sangat energik, 25 tahun usianya gitu kan. Nah, jadi memang secara teorinya secara usia ya, tapi sekarang ini waduh, kenapa sih usia-usia muda banyak kena tumor otak? Coba lu internetan sampai jam berapa, begadang sampai jam berapa, yes, sudah kayak gitu. Makanan kamu apa? Pagi beli GoFood, siang GoFood, malam GoFood, apalagi anak kos enggak masak ya, siap saji semua yang kamu makan itu kan memicu tumbuhnya sel-sel tumor dan kanker entah dimanapun berada. Kalau ternyata otak kamu yang terus dipakai, akhirnya lemah tuh di bagian itu, ya udah muncullah di situ kan gitu ya, berpikir terlalu keras gitu ya. Nah tapi makanannya nggak dijaga ya itu bisa juga. Kalau keturunan artinya ingat, kalau ternyata ya ada sejarah paman bibinya, mak bapaknya, nenek kakeknya ada yang macam itu, kamu hati-hati, harus waspada ya. Kalau sudah punya keturunan pendahulunya ada yang bermasalah dengan tumor otak, karena menular tidak, tapi menurun bisa ya. Nah caranya gimana? Kalau sudah punya keturunan kayak gitu, jaga pola makan, ganti gulanya dengan gula aren kristal manis gitu. Jangan terlalu banyak pusing dikit obat kimia, mulai dekat dengan herbal, minum
vitamin yang langsung dari alam seperti itu. Tadi ada pasiennya ada kankernya di lever, tadi itu yang baru selesai konsultasi. Mudah-mudahan aja diberikan kesembuhan. Ya. Ada siapa yang belum saya sapa? Oke, saya akan melanjutkan pembicaraannya. Terus bagaimana mendiagnosinya bahwa aku ini ada tumor atau kanker otak. Cara diagnosinya biasanya melalui MRI. Ya, di scan dulu. Kepala kita, otak kita di scan dulu, ketahuannya ada di MRI. Nah, nanti kalau sudah ada keluhan-keluhan seperti itu, dilihat dari MRI. MRI itu biasanya kan dia lebih ini daripada scan biasa, ya. Terus pengobatannya biasanya bagaimana? Ya di radioterapi, juga kemoterapi, ya, atau operasi, misalnya bedah sinar, ya. Cuman kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa proses operasi kalau di otak itu resikonya memang risikonya banyak. Jadi banyak yang memilih untuk berobat herbal kebanyakan. Kalau masih muda dioperasi memang tingkat pemulihannya itu lebih, recovery-nya lebih cepat gitu. Terus obat herbal apa ya yang bisa, tanaman-tanaman apa gitu ya. Ya banyak juga obat-obat tradisional. Kalau saya biasanya memberikannya itu berupa seperti yang kunyit juga bisa. Kemudian lagi untuk benjolannya kita pakai keladi tikus, untuk akar-akarnya pakai kunyit putih, untuk fungsi otaknya bisa menggunakan pegagan. Nah itu. Apa sih misalnya kunyit ya? Kunyit itu karena ada kandungan kurkumin, ya. Jadi karena ada kandungan kurkumin, ya, jadi dia bisa memiliki antioksidan. Jadi memiliki antioksidan yang tinggi sehingga cocok untuk pengobatan jenis kanker atau tumor apapun. Kemudian lagi juga ada daun dewa. Daun dewa itu bagus juga. Umbi daun dewa, kalau fungsinya daunnya itu bisa mengencerkan darah, umbinya bisa untuk mengatasi kanker ataupun tumor, ya. Karena kan rata-rata kalau bermasalah dengan otak, ya oksigen menuju otaknya terhambat, peredaran darah ke otaknya terhambat. Nah, seperti itu. Terus juga bisa dengan aromaterapi, ya. Aromaterapi, kemudian juga refleksi. Untuk apa? Melancarkan. Semuanya berfungsi untuk melancarkan, ya. Jadi semuanya berfungsi untuk melancarkan. Terus saya biasanya juga ngasih pegagan. Kenapa? Karena Centella asiatica itu sangat bagus dalam memperbaiki fungsi-fungsi saraf kita, gitu. Nah, jadi bagi Anda yang memang mengalami gangguan dengan otak ini harus berhati-hati. Jangan sepelekan yang namanya sakit kepala, ya. Jangan disepelekan yang namanya sakit kepala. Ada yang bertanya tidak? Silakan kalau ada yang bertanya. Saya mau tanya, ada nggak yang sudah nyicipin rasa kerupuk ini? Intermezzo dikit. Kerupuk ini udah dicicip belum? Siapa yang belum tahu rasanya? Yang sudah tahu silakan boleh ketik sudah tahu rasanya apa, kasih sampai. Ya, kita sini iklan sedikit. Manis Mira itu sekarang produknya udah banyak. Ada kopi, Signature Coffee, ya, ini kopi kebanggaan dari Semendung. Kemudian ini ada juga kopi kebanggaan dari Pagar Alam. Ini ya, dari Pagar Alam. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan produk-produk Manis Mira ini bisa diterima di masyarakat. Alhamdulillah di Jawa, kerupuk Palembang laris sekali ya, disukai.
Bagi Anda yang mau bisnis online keluar kota, keluar Palembang, mau jual produk-produk Palembang bisa ambil dari kita itu. Jeng, kalau step pada anak bayi, apakah berpengaruh ke tumbuh kembang IS? Kalau anak sering step, sering kejang-kejang, jadi gimana sih efeknya? Satu, anaknya maaf ya, perkembangannya, pertumbuhannya kadang terganggu, jadi dia udah sekuat yang lain, letoy, lemah, udah sakit. Yang kedua juga maaf, secara otak fungsinya biasanya nggak sepintar anak-anak yang lain. Nah itu mengganggu pertumbuhan, juga kekebalan terhadap anak, juga kecerdasan. Nah ini, nah akan ada yang nanya ya. Saya menyiapkan si Facil Madu, ini herbal untuk menjaga pertumbuhan anak, kekebalan anak, dan kecerdasan anak. Ini luar biasa, daripada dikasih vitamin kimia, lebih baik dikasih yang alami. Ini ada madu, ada pegagannya ya. Seneng anak-anak itu ya, seneng, rasanya enak, ini nggak pahit, jadi anak-anak suka ya. Mudah-mudahan aja nanti anak-anak ibu-ibu yang ingin ingin memberikan vitamin, menjaga pertumbuhan dan kekebalan anaknya, bisa memberikan si Facil Madu. Nah, ada Mbak Purwasari 88 bergabung, selamat bergabung. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ajeng akan menyiapkan diri untuk transfer energi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan di Facebook? Belum ada ya. Belum ada ya. Baik. Saya ingin informasikan sebelum kita transfer energi, bagi kalian yang ingin membuka usaha kemitraan dengan Manis Nira, ini ada produk-produknya banyak ya. Ada kopi, ada wedang jahe, dan ada wedang bunda dengan dua versi. Ya, wedang bunda bubuk aslinya sama instan, wedang jahe aslinya sama instan, ada coklat aren, ada cappuccino aren, ada kerupuk Palembang, ada gula aren, ada madu, ada kopi semendo, ada kopi Pagaralam. Itu produk-produk. Ada yang belum saya sebut? Sudah semua? Itu produk kebanggaan Palembang. Ayo silakan teman-teman bisa membantu untuk mempromosikan produk-produk bagus ini. Sekarang gini, daripada kita itu duitnya nanti buat berobat, lebih baik membeli produk yang memang lebih sehat daripada produk sejenis yang lainnya gitu ya. Baik, yang baru bergabung nanti bisa nonton di IGTV pembahasan tentang tumor otak, apa definisi tumor otak, kemudian lagi gejala dari tumor otak itu apa saja. Saya tambahkan gejala tumor otak itu bisa juga sampai ke kelumpuhan, kebutaan, ya, lupa ingatan, itu bisa. Kelumpuhan, kebutaan, lupa ingatan, ya, namanya tumor otak itu banyak sekali memang. Keluhan-keluhannya tergantung dari tingkat penyakit tersebut. Jadi kalau sudah penyakitnya menggila, memang bisa menimbulkan picuan-picuan yang luar biasa gitu. Baik, untuk semua teman-teman siapkan doanya ya, siapkan banyak doanya. Ada siapa? Cindia. Ya, Ibu Cindia. Wah, pakai masker nggak Ibu Cindia? Tidak pakai, tidak boleh. Kalau tidak pakai, kalau pakai aku ajak ke sini. Ibu Cindiang ini, Bu Cindiang ya? Si Ubi Jung. Oh, Bu Cindiang. Coba suruh duduk, kasih kursi sini. Bu Cindiang nih. Mana Bu Cindiang nih? Intermezzo, mumpung ada orang saya kenalin nih. Bu Cindiang itu siapa? Bu Cindiang sini. Nah, mau kenalan ya? Ada pasien nih. Tidak apa-apa sini Bu Cindiang. Ada Nah, kasih kursi, aku dikasih masker. Kasih masker ya, minta masker. Silakan. Agak jauh-jauh. Nah, kita jaga jarak ya. Sini. No.
Sini. Ada minta sama Windy di dalam. Silakan duduk. Iya. Iya, woi, apa kabar Bu Cindiang? Kabar baik. Yo, Masya Allah. Kesini ada apa ceritanya ini? Ceritanya Mau nganterin Ubi? Iya. Nah ini Bu Cindiang ini rajin bener dalam nganterin. Suruh nganterin juga ada. Oh gitu. Iya, hari itu mau nganter, AO-nya lagi pergi. Nah jadi ini AO di rumah, AO mau aja lah. Hari ini mau nganter aja. Gitu. Ada di tas. Ada tuh. Aku tanya gula aren. Sama connectingnya. Terus? Gula aren itu mau ambil hari ini. Kurang jelas nah, Bu Cindiang ayo, kurang jelas. Gula aren. Apa? Udah jualan? Iya. Wow. Iya. Cuman baik kok dia. Udah apa? Iya. Ini sepi dia. Nah ini kurang jelas ini Cindiang tidak masuk. Mana di sini nggak ada di gambarnya nih? Iya, memang lebih cepat yang ini kayak baru ya. Oh, connectingnya mana ini? Connectingnya ada di tas juga. Iya. Anu baik kalau nggak pakai ini, facial aja. Facial saya facial baik, facial. Ada di dalam itu, di ujung-ujung facial. Nah, Bu Cindiang baru jelas. Mukti Abu Nawar. Kenalkan ya teman-teman, ini Bu Cindiang datang tidak diduga-duga, bukan pasien sengaja diadakan, ada di kepala ini tempat ranjang terapi ya. Jadi saya kenalkan ini, jadi agak panjang ya karena kedatangan tamu tak sengaja. Iya. Bu Cindiang ini etis Tionghoa ya Bu ya. Iya. Nah Benar ya. beliau ini dulu sakit sakit, nak berobat dokter, ada kesulitan ekonomi gitu ya, tidak mampu lah bisa dikatakan ya Bu ya. Nah, apa penyakitnya waktu itu Bu? Kanker usus. Divonis dokter nggak bisa tertolong lagi. Sudah berapa tahun yang lalu Bu? Ibu tuh pertama berobat tuh? Oh, sudah 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu masih hidup. Nah, sehat banget jualan gula aren. Oh, Masya Allah ya, luar biasa, mantap. Oke, kanker usus bisa sembuh ya dengan izin Allah tentunya. Dan memang kita berikan subsidi untuk pengobatan ya. Ya namanya kita ini kan tetap semangat dan membantu siapapun yang memang membutuhkan. Nah hari ini Bu Cindiang buktinya nih, Bu Cindiang apa namanya datang cerita apa tadi ngantri Ubi. Iya. Ya, jadi seperti zaman dulu ya. Ini saya masukin status. Bu Cindiang tamu istimewa saya hari ini, ya nganterin Ubi ya ke klinik. Saya tidak minta loh, nggak minta berobat dibayar Ubi, tetapi ya karena itu keinginan sendiri ya, keinginan sendiri ya. Keinginan sendiri. Jadi nanam Ubi buat dijual ke pasar apa gimana ceritanya? Ayo sedikit jual di cerita. pasar untuk ini apa untuk ongkos makan. Masya Allah. Terus? Jual di pasar kan aku tuh yang pembelek. Terus? Tunggu Ubi itu kan lah cukup umur baru jual. Nah, baru untuk beli beras sayur. Itulah kita. Gitu ya. Nah, ini harus menjadi semangat dan motivasi buat teman-teman semua bahwa ada yang ngomong, aduh saya sakit, nggak punya duit, gimana ya? Minta sama Allah, ya berdoa. Nah, Bu Cindiang ini beda agama loh dengan kita, beda etnis, tetapi kita tetap saudara. Ya Bu Cindiang ya? Iya, tetap saudara kita. Saling. Tidak pilih bulu. Oh iya. Jadi agama kan. Iyalah, kita ini kan sama-sama ciptaan Tuhan, harus berkasih sayang, ya kan? Jadi panen ubi itu berapa lama Bu Cindiang? 8 bulan. Oh, 8 bulan baru panen. Baru panen. Terus menunggu panen ubi itu untuk makan sehari-hari gimana Bu Itu Cindiang? ada jual minyak lampu sedikit di Oh, rumah. iya. Terus? Cuman itu Mbak. Adalah kakak saya kadang-kadang ngirim dikit-dikit lah. Iya. Untuk bantu kan.
Iya, terus nanam sayur juga ya? Iya, tanam dikit, tapi akhirnya nggak jadi. Kemarau ini ketek banyak. Oh ya Allah. Ketek banyak, kering. Kisah perjuangan hidup, kalian gak pikir itu gampang aja seperti kalian kita semua tuh? Enggak gitu. Banyak orang yang berjuang dengan sangat keras untuk bisa bertahan hidup. Nah, contohnya Bu Cindiang, dalam maaf kondisi ekonominya sangat lemah, waktu itu sakit, bahkan ini ceritanya ya, ini harus tahu bahwa Bu Cindiang ini waktu berobat gak bisa datang, ya Bu ya? Iya, tidak bisa. Yang datang kan kakaknya ya Bu ya? Kakaknya, ya. Nah, yang datang itu kakaknya. Lama-lama Naik sepeda lagi ke sini, ya Allah. Terus iya. gimana? Lama-lama aku tidak bisa ke sini, saya sendiri. Alhamdulillah. Iya. Jadi awalnya Bu Cindiang ini tidak datang sendiri. Kenapa ya nggak bisa datang? Tergeletak. Iya. Tergeletak. Kemudian lagi kakaknya yang berobat ke sini. Terus kesan-kesannya di mana pertama kakaknya ngobatin ibu ke sini tuh? Ibu kan lagi tergeletak di rumah. Iya. Cerita gimana baliknya? Dia baliknya cerita aku tempat aja nanya obat, nah dikasih aja. Terus Agen kalau pas sudah sehat kau jalan sendiri. Oh, aku udah iya. patah. Terus? Iya, kesana terus kan kereta ke Sarau. Terus? Jadi pakai ojek. Ojek itu kan dia tanya-tanya banyak tak tahu tempat aja. Terus? Jadi tanya bertanya-tanya, akhirnya baru ketemu Iya. Terus? Terus lanjut ke lah berobat sini. Terus berobatnya gimana dilayani itu? Disuruh apa katanya? Apa kesannya awal berobat pertama kali itu? Pertama itu tanya dia kan. Suruh bayar mahal-mahal enggak? Iya. Tidak. Tidak. Terus? Ya dikata kan. Ini bayar sekian, jadi aku tidak mampu. Sama aja kalau kata kurangi, jadi ada kurangi. Terus ternyata yang terjadi akhirnya berapa di sini. Ternyata gimana? Lumayan, belum sembuh total, Iya. tetapi tetap makanya masih berobat sampai hari ini ya. Karena apa? Karena semuanya itu memang perlu proses, ya, perlu proses. Semuanya perlu proses. Tetap semangat. ya. Iya, Bu Cindiang didoakan ya, ubinya bisa laku keras ya, panennya menghasilkan banyak ya. Iya. Menghasilkan banyak, terus penyakit ibu juga sembuh. Iya. Ya? Iya. Dulu sebelum berobat ceritain apa ininya? Darah. Iya, ceritanya gimana? Akhirnya emas aku udah kecek darah. Terus? Akhirnya AO bersihin pakai sepeda. Iya. Itu ini ceritanya. Iya. Dia tuh Biar orang tahu kalau penyakit cair itu bukan sembarangan. Dia TV. Keluhannya apa? Dia TV. Keluhannya apa? Keluhannya kanker. Iya, maksudnya itu rasanya waktu kanker Rasanya mules. ya, silakan rasanya. Mules rasanya nak isi terus. Terus Akhirnya kapan dilihat ada darah. Akhirnya ceritanya. jadi BAB-nya berlebih. Iya, sehari 3-4 kali. Sehari 3-4 kali sehingga badannya terasa lemas. Iya. Kenapa ibu bisa kayak gitu? Ibu punya kebiasaan apa? Makan mie instan atau? Ada makan mie instan. Oh, jadi memang kebiasaan. Aku dia Seneng. senang. Dencis. Dencis. Iya, itu lah makannya. Makanannya dulu tuh. Makanan dulu. Setiap hari apa gimana? Tidak, dalam seminggu 2 kali. Oh. Akhirnya kalau lama jadi mungkin ada benjolan gitu. Khususnya. Susah nggak BAB-nya tuh? Bisa. Oh, susah BAB-nya ya. Sampai sekarang makannya bubur, belum bisa makan nasi. Yo, belum berani, takut. Ini kan tambah lupa ini deh, tidak makan nasi. Makannya bubur dia nih. Ya. Nah terus, nah inilah teman-teman ya. Jadi kita harus tetap optimis. Allah akan selalu menolong hambanya yang mau berusaha. Contohnya Bu Cindiang sakit, duit nggak punya, Allah tetap kirim gitu.
Makanya saya memang terus terang saja untuk kondisi yang seperti ini saya bilang berobatlah sesuai kemampuanmu. Iya, benar. Gitu. Setiap bulan beliau berobat dikirim oleh saudaranya. Berapa? 200.000 ya. 200.000 sebulan. Tapi kita kasih obatnya untuk 1 bulan dan yang terbaik. Kalau dihitung itu mungkin sekitar obatnya itu sebulan bisa sampai 2 jutaan. 2 juta lebih malah. Nah, berapa tahun kita subsidi ya? Iya. 3 tahun lah ya. 36 bulan kita subsidi. Ya, bukan untuk menceritakan tentang kebaikan ya, tetapi ini motivasinya adalah gini. Siapapun yang mau berusaha terang-terangan jujur, kalau memang kita sudah cek tempat tinggalnya memang layak dibantu, kita bantu gitu ya. Nah, kita bantu. Memang begitulah kenyataan keadaannya. Baik. Ya, mudah-mudahan Bu Cindian selalu dalam pertolongan ya, semangat selalu. Panenannya ya, panenannya bisa banyak ya, panenannya banyak. Apa? Oh, gitu ya. Terus? Akhirnya hari ini Terus? Ucin dia yang pesen gula siapa? Itu kawan AO. Oh, iya. Gitu. Iya, tadinya hari aku Kamis saya kesini dia ngomong bulan depan baru lagi. Tahu-tahu ini aku makan dia ngomong bawa lah gula itu Ya. Terus? Nah, beneran ya. Jadi Bu Cindiang akhirnya itu menjadi reseller kita, ya, menjadi reseller kita. Jadi tambahan usaha, ya. Bayangin, sembuh dari penyakit, kita kasih obat, kita juga kasih jalan untuk bisa usaha, gitu, betul? Betul. Ya. Nah, jadi ada pesanan hari ini dia datang ke sini sekaligus mengatakan singkong. Singkong Bu Cindiang tiada duanya. Luar biasa, bukan singkong biasa ya. Kalau ada yang mau bikin keripik singkong, bisnis apapun yang berbahan dasar singkong, carilah Bu Cindiang. Di daerah mana Bu? Di Pulau Tempur. Di mana? Kilometer 6. KM 6. Ada telepon? Teleponnya apa? Enggak bawa ya. Enggak hafal juga. Enggak hafal. Enggak hafal. Jadi di Suwaksipur cari saja Bu Cindiang namanya ya. Itu dia menyediakan ini apa namanya? Pokoknya singkongnya itu luar biasa bener. Aku aja suka banget. Aku nggak pernah nemuin singkong seenak itu. Sampai-sampai aku pernah minta pohonnya ya, batangnya ya. Untuk saya tanam di kebun karet kami. Tapi ya karena kami jarang ke kebun karet kami itu, jadi tidak terus lagi. Jadi lebih sering makan yang dari Bu Cindiang daripada yang kita tanam ya. Jadi mana aku di Grand City nanam singkong. Aduh, ya. Mudah nanti aja. Ada tanah di Gadis kita tanam singkong we kage. Nah, iya nian. Ambil bibit dari tempat AO. Oh iya boleh ya? Boleh, terima kasih. Iya. Oke, Bu Cindiang terima kasih ya atas kedatangannya. Bu Cindiang ini mau ngambil gula aren, mau jualan. Kalau sama Bu Cindiang, ini lihat nih, orang yang semangat, positive thinking, bangkit dari sakit, mau usaha. Hubungi Bu Cindiang ya, yang singkong, segala tentang singkong. Ya Allah, bener-bener singkongnya nomor 1. Mungkin si Palembang terenak lah singkong tanaman Bu Cindiang. Beneran, nggak bohong saya ya. Silakan boleh dicari Bu Cindiang di mana tadi? KM 6, Suwaksipur. Iya. Jalan Sukabangun 2. Saya belum pelaksana, tapi tim kami sudah sering ngantri Bu Cindiang pulang, macam-macam lah ya. Iya. Terima kasih Bu Dada. Terima kasih ya, silakan. Ya. Iya silakan. Yo Dada dulu Bu, sama ini Bu. Dada dulu sama itu. Nah, bukan ini. Sama kameranya Ibu sini, Dada dulu sini. Bukan ini Dada.
di sini dan sama. Ada. Oke, terima kasih dadah. Iya. Aduh, intermezzo hari ini kedatangan Bu Cindiang. Kita itu harus rileks dalam hidup. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu kaku. Kisah tadi adalah sebuah bukti bahwa kasih sayang Allah begitu kuat, begitu luar biasa. Bahkan saya ceritakan ya, Bu Cindiang itu sempat mau masuk Islam. Ya, tapi saya bilang kalau Ibu Cindiang masuk Islam gara-gara kebaikan saya belum berani masuk Islam jika memang Bu Cindiang memang meyakini agama saya Tuhan saya. Nah, ya. Ada itu, mana. Nih, bantu nih. Panggil mana? Iya. Ya. Banyak terima kasih. Iya. Ajeng, nananya ada varises, ada obatnya dak. Sementara ini obat varises kami belum punya. Iya. Belum bisa mengobati varises, mohon maaf. Ya, belum. Kalau belum bisa saya nggak akan bicara bisa, tak boleh dong kita ya. Nah, baik. Tadi kan rencana kita mau transfer energi, tapi kemudian kedatangan tamu Bu Cindiang tadi, ya. Jadi kalau dibilang ada orang berobat dengan singkong, sebenarnya saya nggak minta singkong itu, masih dia itu nggak punya uang, dia punyanya singkong. Ya sudah nggak apa-apa, gitu. Ya, dia pengen ngasihnya itu. Baik, mari kita siapkan air doanya, ya. Terima kasih, sama-sama. Nah, siapkan baju doanya, kita doa bersama yuk. Ya, ada pertanyaan ya. Apa pertanyaannya? Dari Ibu Hermalisda. Udah aku jawab. Udah. Oke. Yang lain nggak ada ya? Ada. Baik, saya akan mengajak teman-teman doa bersama. Nanti saat aja doa teman-teman amin ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi khusus buat semua pemirsa hari ini, semoga yang hari ini sedang sakit Allah berikan kesembuhannya, Allah berikan keselamatan dan kesehatan ya Allah. Allahumma azibil ba'sa rabbana si ismi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifa la yukhadiru sakum amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Yukkan. Minum ya air doanya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agusti Pani bergabung. Baik, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga kita senantiasa dijaga keselamatan dan kesehatannya ya. Semuanya diberikan keselamatan kesehatan. Kemudian ini galeri sel, tolong dikirimkan sifat cilnya. Ya, ini saya akan kirimkan pertanyaan itu. Ini adalah yang bermanfaat untuk anak-anak. Galeri sel, saya kirim kamu si kecil, ya, untuk si kecil, ya. Terima kasih, semoga semuanya sehat, selamat, ya, dan juga dijaga keselamatannya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Jangan lupa dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kalau azan terlambat, azan tambahkan jamnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.